Selamat malam teman-teman sekalian. Kita sekarang berada di Our Bar, tepatnya berada di Kemang, belakang Boxmart. Kita di sini bersama dengan teman-teman kita tim selling, juga dengan manajer Our Bar, Pak Rizal. Jadi kita langsung mulai aja ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita udah siapin. Pertanyaan pertama adalah nih Mas, sebagai manajer di Our Bar ini yang paling challenge aspek bartender staff manager. sebagai bartender staff manager ya. Nah, aspek apa sih Mas yang menurut Mas Rizal ini paling challenging gitu? Kalau di segi bar itu banyak macam, jadi dari bar kita bisa kreasi mengcreate minuman baik alkohol maupun bukan ya, jadi kita bisa mengetahui karakter tamu. Nah, itu di bar itu banyak ilmu, banyak macam lah seperti itu ya, seperti itu. Terus ini kan misalnya Our Bar kalau misalnya hari weekend gitu pasti rame kan ya Mas. Nah, Ya. sebagai dari orang ininya sendiri, gimana sih cara nentuin yang mana yang prioritas duluan gitu, sebagai customer itu yang mana yang harus duluanin gitu? Jadi gini, setiap tempat kan punya tamu potensial sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita Our Bar ini baru berjalan 3 bulan, jadi baru-baru banget. Kita udah beberapa ada tamu potensial juga. Jadi kalau misalnya newcomer pengen masuk ke sini, pengen nyobain gimana sih suasana Our Bar, gimana sih makanannya Our Bar, gimana sih minumnya Our Bar, silakan. Jadi kita tidak ada membedakan, kita servis sama semua seperti itu. Oke. Terus misalnya ada customer yang dia datang ke sini terus, Mas saya mau minta minuman yang misalnya paling enak atau yang paling kuat di sini. Nah, tapi pada saat ngasih si customer ngerasa nggak puas gitu, dia kayak ngerasa kalau minumannya nggak kayak yang dia minta gitu. Nah, itu gimana sih cara Mas ngeresponnya? Oke, itu masuk di handle komplain ya. Jadi setiap orang kan beda-beda, tes lidah perasa itu kan beda-beda. Jadi kalau misalnya kita tanya dulu, contoh mbaknya suka yang gimana, mau strong atau yang sweet atau sweet sour atau yang manis kayak saya gitu mungkin ya. Gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya kita udah buatin sesuai dengan yang diminta di request oleh mbaknya, tapi belum sesuai nih dengan yang kita mau gitu ya, kita tanya lagi yang seperti apa sih gitu. Selama kalau misalnya bahan-bahan yang di bar ada, kita pasti bisa buat. Kalau misalnya spiritnya ada, itu kita pasti buat. Oke. Terus karakteristik utama tuh apa sih Mas buat jadi bartender di Our Bar ini? Karakteristiknya mungkin ke ini ya, ke koktailnya. Jadi kita juga ada signature cocktail, ada Jack Cambermint, terus ada Imagine segala macam. Cuman kita lebih galakin kencengin di klasik cocktail. Klasik cocktail dimanapun tempat ada, tapi dimanapun tempat berbeda resipi dan segala macam. Dan kita di sini menguatin itu di klasik cocktail karena kenapa? Mungkin metode kita yang beda, resipi kita yang juga yang beda. Contoh kalau misalnya ada minuman kita mojito, kita menggunakan tebu langsung. Jadi kita combine dari lokal, global, akhirnya jadinya gitu mojito. Kalau menurut Mas sebagai seorang bartender, dia tuh harus mempunyai skill atau sifat apa sih yang menurut Mas cocok sebagai bartender di Our Bar ini? Oke, bartender itu adalah dia pekerja bar, dia yang harus bisa mengetahui produk knowledge, itu yang terutama. Jadi nggak sembarangan bartender. Contoh deh, orang tukang jamu juga meracik minuman kan? Benar. Bukan termasuk itu bartender. Jadi kita benar-benar mengetahui, paham apa itu produk knowledge-nya bar. Jadi itu disebut dari bartender. Yang cocok dengan Our Bar adalah ya itu tadi, balik lagi harus mengetahui produk knowledge. Saya carinya nggak perlu jago dia juara mixologis, juara botol 5 segala macam, yang penting dia niat kerja itu aja. Dari sifat-sifat tertentu, apakah
orang tersebut haruskah baik atau menarik dalam segi tertentu gitu, itu ada standar dari Mas nggak? Oke, setiap perusahaan kan ada standarisasi sendiri. Mungkin dari saya pribadi, dari perusahaan yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah attitude. Percuma dong orangnya jago tapi attitude-nya nggak bagus gitu. Kalau menarik sih itu sebenarnya semua hospitality juga harus menuntut. Semua harus fashionnya gimana, harus menarik segala macam, itu pengaruh. Jadi kita kan jual jasa juga, jual tampang juga seperti itu. Kata kasarnya seperti itu. Terus Mas, misalnya nih ada pegawai yang misalnya dia udah melakukan kesalahan atau apa, pokoknya apapun itu, gimana sih cara Mas buat kasarnya mecat orang itu gitu? Biasanya dengan cara seperti apa? Jadi kita lihat dulu case-nya seperti apa. Kita kan nggak sembarangan becot segala macam, semua berdasarkan prosedur. Jadi setiap kerja kan ada SOP-nya sendiri-sendiri. Jadi gitu. Contoh kalau misalnya pegawai saya melakukan kesalahan, contoh kayak misalnya lupa billing terus orangnya kabur, itu juga termasuk kesalahan. Nggak mungkin saya pecat, mungkin saya akan edukasi, saya akan mempelajari ini sebagai pelajaran buat anak buah saya gitu, karyawan saya. Terus gimana sih Mas cara seorang bartender tuh tahu tipe-tipe customer yang datang ke tempatnya, our bar ini gimana? Tipe-tipe yang kayak gimana nih? Ini lebih ke arah kayak apakah dia wah udah sering minum, apakah dia bar hopper yang wah dari bar sini ke bar sini ke bar sini kayaknya nyobain semua bar, atau mungkin dia tipe yang baru pertama kali pengen nyobain bar dan dia memilih our bar sebagai first experience dia lah tempatnya. Itu kira-kira ada nggak sih Bartender bisa tahu nggak sih Mas Yes. gitu, kayak dari ngeliat kayak oh dari ini ngeliat orang tuh apakah gini. ini seorang Jadi, peminum baru atau dia tahu yang harus ditawarin tuh peminum gimana gitu. Ya itu setiap bartender pasti tahu. Jadi tamu ini, oh ini dia ini pecinta koktail, oh tamu ini cuma sekedar nongkrong, tamu ini bisa ketahuan. Jadi kita pertama perkenalan segala macam, akhirnya tawarin minuman. Kalau misalnya dia nyebutnya udah tahu koktail kalau segala macam, oh berarti dia pecinta koktail, dia udah tahu kalau misalnya apa yang enak, kita pasti suggest yang enak gitu. Udah ketawa dari kita ngobrol dari awalnya. mungkin lebih dari Mas udah merekomendasikan banyak pilihan minuman yang dirasa Mas rasa cocok sama Customer. Iya. customer ya, benar ya. Biasanya yang ditanyain sama bartender ke customer tuh apa sih Mas, sama yang ditawarkan gitu? Jadi standar sih mungkin kalau misalnya datang sendiri ya mungkin agak sedikit lebih basa-basi sendiri aja. Oh ntar teman datang, ayo sukanya minum apa? Oh saya bingung mau minum apa, ya tanya balik bartendernya. Banyak suka yang minuman kayak gimana, itu tadi balikin. Kalau misalnya saya pingin yang sweet tapi agak sedikit manis, kita pasti bisa buatin seperti itu. Nah biasanya kalau misalnya dari pihak our bar ini ada nggak sih follow up tersendiri atau misalnya serving seperti apa gitu buat misalnya habis ngasih minuman ke customer terus dia follow upnya tuh seperti apa gitu atas produk yang dia tawarkan? Oke, setiap tempat pasti ada standarisasi sendiri-sendiri. Di our bar pun sama sebenarnya, dimanapun tempat kita serving koktail. Contoh nih leci martini, gimana Mbak leci martini, silakan. Oke, dicoba gimana kurang apanya. Kalau misalnya udah pas, oke tinggal terima kasih. Standar sih seperti itu. Terus kalau misalnya ada permasalahan sama minuman yang udah diminum sama customer nih, terus misalnya dia nggak ngerasa nggak cocok atau keinginan konsumennya tuh nggak tercapai gitu, nah biasanya apa yang dilakukan sama pihak our bar ini? Oke, kita lihat dulu case-nya seperti apa. Contoh kalau misalnya leci martini tadi diminum, kalau misalnya sekali, 2 kali, 3 kali minum masih banyak, kalau misalnya udah habis tinggal sedikit dia komplain, ya itu nggak wajar dong. Kenapa nggak dari tadi gitu kok. Bisa-bisa kadang ya maaf ya, kadang ada tamu yang suka cari-cari gratisan biar dapat komplimen segala macem seperti itu. Kalau misalnya kita rasa wajar, oh iya bener, kita coba tes, oh nggak standar, kita balikin, kita pasti ganti baru. Di our bar ini ada nggak sih Mas pelanggan tetap? Ada. Kira-kira berapa banyak ya Mas? Mungkin saya
bisa bilang 10 rombongan. Terus kalau menurut Mas Rizal ini menemukan customer baru yang ingin mencoba produk itu apa yang biasanya dilakukan sama Mas Rizal atau rekomendasi apa yang biasanya Mas kasih? Jadi kita juga dituntut dari perusahaan untuk upselling segala macam untuk sales ya terutama. Tapi kita lihat dulu sikonnya seperti apa, lihat dulu sikon tamu seperti apa gitu kan, moodnya seperti apa, itu pengaruh juga. Kita harus pintar-pintar mempelajarin customer gitu. Oh dia lagi bete, lagi berantem sama pacarnya, nggak mungkin dong kita upselling seperti itu. Mungkin yang sekedarnya next, kalau dia kesini lagi kita sikat lagi dalam arti upsell lagi. Nah, terus menurut Mas Rizal sendiri nih, harga yang ditawarkan sama Our Bar tuh udah cocok belum sih? Udah pas belum sama produk yang ditawarkan sama servis yang Mas berikan ke customer? Saya rasa sih udah cukup karena Our Bar tergolong bisa disurvei di seluruh Kemang. Jauh kita juga relatif murah dan koktail kita juga standar internasional keren banget. Jadi silakan disurvei tempat-tempat lain. Menurut Mas Rizal sendiri nih, Mas Rizal tuh orang yang peduli sama customernya atau sekedar cuman servis aja abis itu kayak ya udah, atau kayak tergolong orang yang peduli sama customer? Ya harus peduli dong dengan customer, apa keinginan customer, kemauan apa yang customer sini. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ada ide-ide yang masukan buat Our Bar, kita dengar setengah hati. Mas sebagai misalnya bartender di sini gitu, kalau misalnya ada customer yang dia masih mau minta minuman lagi, padahal Mas ngeliat kondisi dari customer ini tuh misalnya dia udah mabuk. Ya udah terlalu mabuk gitu. Nah, Mas bakal masih ngasih atau apa yang Mas lakukan? Oke, di Indonesia mungkin agak belum seperti kayak luar negeri. Jadi kalau luar negeri itu hukumnya adalah diharamkan, dalam arti gini, tidak bolehin. Kalau kita lihat customer udah mabuk, kalau misalnya pegawai atau bartender masih ngasih minuman ke customer tersebut, dalam perjalanan pulang dia kecelakaan, bartender tersebut akan dituntut. Nah, seperti itu. Ini mau berlaku di Indonesia nggak tahu, masih dalam proses segala macam. Sama juga kalau kita lihat customer udah over, sama orang mabuk kan nggak mau dikatain mabuk, padahal masih lebih segala macam ya kan, merasa hebat, gitu kan. Kita yang ngerti, kita harus kontrol. Jadi ya udah, stop aja dulu, stop dalam tergantung bahasanya. Kalau misalnya tamunya yang nggak suka gitu ya besok aja lagi, kesini lagi, udah gitu. Nah kayak itu tadi Mas, berarti Mas punya cara-cara tersendiri kan buat ngeberhentiin customer atau nge-cut off dia dari terus-terusan minum. Nah biasanya tuh caranya tuh harus kayak gimana sih Mas? Ya balik lagi ke karakter customernya ya. Jadi kalau misalnya contoh kalau misalnya udah kenal kan, dengan ngomong bahasa kita sehari-hari enak. Kalau misalnya baru kenal, baru datang ke Our Bar, kita harus tata bahasanya seperti apa, kita harus pelajari karakter orangnya seperti apa. Makanya setiap customer sini kita harus touch, kita komunikasi itu bisa tahu, oh mungkin karakternya orang seperti ini, kita bisa ngerti pengertian itu seperti itu. Cara Mas Rizal nge-handle komplain tuh gimana sih? Ini komplain ya tergantung ini ya, komplainnya apa dulu. Kalau misalnya dirasa perlu saya yang terjun langsung komplain, saya akan senang hati. Kalau misalnya bisa komplain dengan saya, kan ada punya captain di sini, mungkin masih bisa di-handle ya, apa enggak, itu juga pembelajaran buat mereka-mereka. Pengetahuan para bartender di sini tentang produk yang Our Bar tawarkan tuh sejauh apa sih Mas? Maksudnya gimana? Jadi pengetahuan dari tiap bartendernya di sini, apakah dia udah pengetahuannya udah luas banget sama semua tentang produknya, atau ketika dia baru kerja di sini baru dia sambil belajar tentang produknya? Oke, setiap bartender kan punya pengalaman di tempat kerjanya masing-masing. Jadi setiap outlet kan beda-beda resipi, beda-beda minuman karakter. Nah, karyawan di sini, bartender di sini diwajibkan harus mengetahui gitu loh, ingredient, resipinya sesuai dengan standar Our Bar. Terus cara bartender sendiri buat ngeyakinin customer buat beli atau pesan produk yang diusulkan tuh gimana sih Mas? Balik lagi Mbak, contoh kalau misalnya jangan bartender ya, kalau kita sebagai sales rokok, kita
kita harus tahu benar-benar produk knowledge rokok itu tersebut, baru kita yakin harus bisa dijual. Kalau kita nggak tahu, contoh deh, Lazy Mart ini rasanya seperti apa, kita pun nggak ngerti rasanya, kita juga ragu-ragu untuk mengupsell ke orang. Kalau kita udah yakin rasanya manis, agak sedikit strong segala macam, oke. Tamu kan, oh iya mungkin ya saya coba. Contoh kasus juga upsell-nya juga bartender lebih mudah daripada server-server yang lain ya, mungkin karena lebih unik cara upsell-nya, karena kita bikin koktail di atas bar counter, tamu di bar counter pasti nanya itu apa, oh ini koktail old fashion, rasanya seperti ini, enak mas, enak, mau coba, boleh deh. Nah itu juga termasuk upsell ini. Nah, biasanya yang dilakukan sama bartender di sini setelah customer selesai mesen itu apa sih mas? Bartendernya Iya. ya setelah mesen ya kita aja ngobrol, kita touch gimana, terus kalau misalnya kita touch keadaan customer lagi galau mungkin nggak mau diganggu ya kita mundur perlahan-lahan, jadi seperti itu tergantung karakter tamu-tamunya sendiri-sendiri. Nah, gimana sih mas cara Our Bar ini menempatkan produknya agar para customer mempunyai keinginan membelinya? Jadi kita harus benar-benar jaga kualitas, jadi standarisasi itu harus benar-benar kita ini ya tekankan. Jadi kalau misalnya koktail harus standar ya segitu, keluarnya koktail 1, 2, 3 sampai 10 harus standar semua, termasuk juga di makanan seperti itu. Jadi kalau dunia hospitality ini, dunia restoran atau bar, tidak ada kata kompromi buat standarisasi. Contoh nih kurang garnisnya, koslunya kurang dikit, nggak ada nggak apa-apa deh, paling tamu nggak tahu, nggak bisa, harus sama semua. Terus kalau standar dari perilaku bartendernya sendiri tuh ada nggak sih mas buat dia ngeterin customer-nya? Perilaku mungkin ke job ya, mungkin kalau misalnya dia bisa job bartendernya dengan dia jobnya, kalau misalnya dia bisa apa ya mungkin sedikit bercanda-bercandaan atau cari games, terserah, yang penting tamunya bisa nyaman. Gini nih mas, ini pertanyaan terakhir gitu kan? Ada satu lagi. Masih ada satu lagi ya. Gini nih mas, kita kan ada teori yang namanya elemen bagaimana cara kita menjual sesuatu ke customer. Kayak misalkan dari persuasif kah, demonstrasi kah, dramatisasi kah, secara visual kah, atau kita membuktikan secara langsung bahwa produk kita itu tuh yang terbaik di bidangnya. Nah, menurut mas sendiri nih apa sih elemen yang mas pakai buat meyakinkan customer mas itu bahwa produk yang mas berikan kepada mereka itu benar-benar sesuatu yang spesial? Apakah mas dengan cara mas sudah kasih demonstrasinya kah, karena mas bikin koktailnya pas di depan dia, ada teknik-teknik mixing tertentu, ataupun mas ngasih ke arah tuh mas langsung bikinin pas lu cobain langsung gitu. Jadi kita lebih ke sebenarnya itu semua merangkup semua. Jadi cuman kalau di bar itu sendiri kita harus demonstrasi karena sugestinya orang, kita bikin contoh deh, ada koktail namanya Cosmopolitan, dia menggunakan gelas koktail dengan menggunakan gelas old fashion biasa gitu kan. Jadi sugestinya orang, manusia itu pasti sebenarnya ingredient sama, metode sama, cuman beda tempatnya aja, beda gelasnya aja. Jadi orang pasti mikirnya, enak yang gelas koktail nih. Salah, jadi kan isinya sama, itu udah ini manusiawi ya. Manusiawi ya. Iya, gitu. Terus di Our Bar ini sendiri ada SOP-nya nggak sih mas? Setiap tempat pasti ada lah SOP. Standar operasional prosedur itu opening, terus operasional sama closing. Pasti ada opening itu apa aja merangkup, operasional apa aja, closing itu harus gimana, itu semua ada. Kalau buat sellingnya mas, kayak apakah mas nge-push banget bahwa setiap bartender mempunyai target sales tertentu gitu, ataupun apakah sales yang ada itu ada cara-caranya dulu gitu, kayak dari tadi kan udah dibahas tuh yang perkenalan, Iya. Apakah SOP buat sellingnya itu ada mas? Oke. Kita memang menekankan anak tim kita di bartender juga
upselling ya. Jadi kita nggak mungkin upselling yang contoh kasus adalah yang termahal. Memang kita dituntut untuk revenue segala macam, tapi nggak make sense dengan keadaan. Contoh orang biasa aja, maaf kata biasa aja, kita upselling yang botol mahal. Ya so sama juga kita menghina dia gitu loh. Kita upselling yang sewajar-wajarnya aja gitu loh. Dan saya juga menekankan tim saya untuk tidak terlalu berokodi dalam arti kamu di sini nggak harus buka botol, yang penting kamu di sini nyaman dulu. Percuma dong kalau misalnya dia kesini cuman sekali open botol XO gede itu, cuman 3 bulan sekali kesini dengan setiap hari 2 minggu sekali dia kesini tapi minumnya bicar bir, tapi pemasukan banyak kan seperti itu. Berarti nggak ada target khususnya kan ya mas? Ada, setiap target ada, target dari hotel sendiri, target dari karyawannya sendiri pasti ada. Jadi kayak sekian aja presentasi dari interview kami dengan Mas Rizal. Sorry. Mas Rizal. Makasih guys sudah memperhatikan. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Terima kasih Mas.